Halo semua, hari ini kita mulai uh, chapter 1 belajar tentang statistik sosial. Ya. Teman-teman sekalian, statistik sosial itu materi yang sebetulnya mudah, jadi jangan dulu dianggap sebagai materi yang sulit. Ya. Perspektifnya harus dibawa seperti itu. Dengan begitu kita menjadi lebih mudah memahami. Oke, Oke, dalam pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana menampilkan angka-angka dengan menggunakan tabel dan grafik ya. Apa yang akan dibahas di sini berisi tentang pertama pengenalan tentang statistik, berikut dua cabang jenis statistik, kemudian beberapa konsep dasar, jenis variabel, tabel frekuensi, dan histogram. Terakhir bentuk-bentuk berbagai distribusi frekuensi. Apa sebetulnya ilmu statistik itu? Statistik itu adalah salah satu cabang dari matematika yang fokusnya pada pengelompokan, analisa, dan interpretasi dari kumpulan data yang berupa angka-angka. Nah, ada dua jenis statistik yang dikenal, yaitu yang pertama adalah deskriptif, yang kedua inferensial. Deskriptif digunakan untuk membuat ringkasan dan menjelaskan kelompok angka-angka. Kemudian kalau statistik inferensial itu untuk membuat sebuah kesimpulan dari data yang diperoleh terhadap kelompok yang lebih besar lagi. Nah, dalam ilmu statistik itu kita perlu mengenal tiga konsep dasar ya. Yang pertama adalah variabel, yang kedua value, yang ketiga score. Variabel adalah ciri atau kondisi yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki nilai tertentu, misalnya tingkat kebahagiaan, nama, jabatan, dan lain sebagainya. Value itu adalah kemungkinan nilai atau angka atau kategori dari satu individu. Misalnya kemungkinan nilainya 1 sampai 10. Nah, skor itu adalah nilai tertentu pada setiap individu. Contohnya si X itu memiliki skor 5 untuk level kebahagiaan, itu skor. Itulah tiga konsep dasar yang sangat perlu dipahami ya. Ini salah satu contohnya, misalnya kalau gambar seseorang ini bila dilihat sisi-sisi variabelnya banyak, misalnya variabel tingkat kebahagiaan dia ya. Tingkat kebahagiaan dia mungkin kalau kita bikin nilainya 1 sampai 10, nah kemudian dia memiliki skor ya, menuliskan skor nilai bahagianya misalnya 7 gitu. Jadi skor pria ini adalah 7 untuk nilai kebahagiaan gitu. Kemudian bisa juga dari orang ini juga diambil variabel nama responden ya. Skornya apa? Skornya namanya siapa? Namanya Anto, dan namanya Rizal misalnya, dan lain sebagainya. Rini ya. Kemudian contoh yang ketiga, bisa juga dari pria ini diambil variabel variabel pekerjaan ya. Nilai yang mungkin dari variabel pekerjaan ini bisa sebagai mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya. Kita bikin angka yang berisi nilai ya. Kemudian skornya apa? Laki-laki ini memilih, ternyata dia adalah seorang karyawan, maka dia memilih angka 2 gitu kira-kira. Ya. Jadi variabel itu bisa aspek manapun yang merupakan ciri dari seseorang atau individu ya, yang diteliti ya. Nggak hanya manusia kan, nanti bisa juga tumbuhan, bisa juga hewan ya, tergantung apa yang mau dilihatnya. Tinggi badannya, berat badannya juga sebuah variabel ya. Jadi variabel itu yang melekat menjadi ciri dari seorang individu yang memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ada dua jenis variabel, yaitu variabel numerik dan variabel nominal. Numerik adalah variabel yang berupa angka, ya. Misalnya tingkat kebahagiaan tadi, berat badan, tinggi badan, itu variabel numerik. Kalau nominal itu variabel yang berupa nama atau kategori, seperti jenis kelamin, ya, agama,
suku, nama, dan lain sebagainya. Nah, dalam statistik kita harus mengenal jenis-jenis data pengukurannya. Misalnya ada data yang masuk itu berupa data interval. Ya, interval itu variabel numerik yang memiliki data angka dan memiliki jarak yang sama di antara nilai-nilainya. Gitu. Itu disebut data pengukurannya interval. Ya. Ada data pengukuran ordinal, variabel numerik yang hanya menyangkut urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 tanpa melihat jarak dari 1 ke 2 ke 3. Yang terakhir adalah variabel nominal, variabel yang nilainya sifatnya kategorikal ya. Misalnya jenis kelamin, agama, suku, dia nggak ada peringkat ya, nggak ada urutan ya. Nah, yang perlu diketahui ini jenis data 1 bisa dirubah menjadi data 2, bisa berubah menjadi data interval, bisa menjadi data ordinal, diklasifikasi menjadi data ordinal. Dan di data ordinal pun bisa diklasifikasi menjadi data nominal, tapi tidak sebaliknya. Nominal tidak bisa menjadi ordinal, ordinal tidak bisa menjadi interval ya. Oke, lanjut. Kita harus mengenal apa yang disebut dengan tabel frekuensi ya. Tabel frekuensi ini jadi sebuah tabel yang menampilkan pola frekuensi dari keseluruhan pada setiap nilai ya. Nah, frekuensi sendiri adalah jumlah skor pada nilai tertentu ya. Misalnya ada 5 orang mahasiswa menyatakan tingkat kebahagiaannya ketika mengambil mata kuliah statistik ini dengan nilai 2 karena dianggap mata kuliah statistik mata kuliah yang tidak menyenangkan, maka dia memilih nilai 2 pada skala 0 sampai 10 ya. Maka frekuensi untuk level 2 adalah karena ada 5 orang jumlah skornya, berarti frekuensinya 5, seperti itu ya. Itu pemahaman dasarnya. Kemudian bagaimana membuat tabel frekuensi? Nah, sebetulnya kalau kalian pernah memilih ketua kelas misalnya ya, itu pertama kan memilih siapa dulu yang dipilih, dikasih skor kan masing-masing kan, seorang tiap anak memberi skor. Setelah ngasih skor itu dihitung frekuensinya, berapa yang memilih A, berapa memilih B, berapa memilih C gitu. Kalau dipersentasekan berapa ya, ada persentasenya. Nah, seperti itu sebetulnya logika dasarnya. Nah, ini diambil contoh adalah tingkat kebahagiaan, ada level 0 sampai 10. Yang levelnya 0 kebetulan nggak ada skornya ya. Yang level 1 ada 2 orang yang memilih level rating 1 ya. Persentasenya adalah 10 karena 2 dibagi dengan keseluruhan total skor ya, dikali dengan percentage ya, dan seterusnya ya, tabel frekuensi begitu. Nah, ini untuk tabel frekuensi yang numerik ya, dengan data yang numerik. Ada data yang nominal, misalnya kelompok mahasiswa yang menyukai mata kuliah psikologi ada 5 orang dari kelas ini, yang menyukai sosiologi 8 orang, yang menyukai antropologi 3 orang ya. Persentasenya di sebelahnya. Persentasenya adalah frekuensi dibagi dengan jumlah total skor ya. Jumlah total skornya ada 20 misalnya, ini berarti 5 dibagi 20 kali 100%, 25%. Nah, ini dalam software nanti ya, secara otomatis sebetulnya, otomatis. Tapi kita harus tahu logikanya, oh seperti ini. Ini hanya pengenalan logika dasar aja. Karena kalau kita nggak mengenal tahap demi tahap statistik, nanti makin ke depan makin bingung nanti ya. Ada lagi dalam penyusutan tabel frekuensi ini, kalau seandainya datanya terlalu melebar, kita bisa membuat tabel frekuensi dalam bentuk grup atau kelompok ya. Katakanlah dari 0 sampai 10 tadi, kita bikin kelompok 01, kelompok nilai 02, kelompok nilai 45, kelompok nilai 67 gitu. Jadi nanti skornya kalau digambar dalam diagram itu sebetulnya
sama dengan skor dia sebagai individu tanpa dikelompokkan gitu. Ini hanya untuk membuat lebih uh, simple jika data terlalu melebar ya. Nah, kemudian perlu dikenalkan juga tentang histogram. Ya. Histogram itu tabel frekuensi yang sudah kita buat, ya, kita bisa konversikan ke dalam bentuk grafis. Nah, ada grafis, ini model histogram. Histogramnya beda dengan diagram batang tentunya. Diagram batang lebih kepada nominal, kalau kalau histogram ini lebih ke data yang sifatnya interval ya. Jarak antara nilai dengan satu nilai lain itu cenderung rapat ya. Nah, tinggi pada histogram ini adalah menunjukkan banyaknya frekuensi dari tiap-tiap nilai ya. Misalnya nilai 1 ada frekuensinya 2 gitu dan seterusnya. Sampai nilai 9 frekuensinya ada 3 ya. Itu kira-kira. Kemudian ada beberapa model distribusi frekuensi ya. Jadi kita harus mengenal nih kalau model itu bentuknya maksudnya, bentuk distribusi frekuensi. Nah, nanti kita mengenal ada beragam jenis distribusi frekuensi. Saya ingin membaginya agar kita lebih mudah mengingat ya, berdasarkan jumlah puncak. Yang kedua berdasarkan simetris atau tidaknya, yang ketiga berdasarkan jenis puncaknya. Kalau berdasarkan jumlah puncaknya kita bisa bagi dalam unimodal. 1 puncak, bimodal 2 puncak, multimodal lebih dari 2 puncak ya. Rectangle, puncaknya itu seperti persegi panjang ya, tidak memiliki puncak. Kemudian dari sisi simetris kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah simetris normal ya, dia berada pada ini namanya bell shape ya, bentuk seperti lonceng ya, berada persis jika dilipat ini di tengah maka bertindih persis antara bentuk kanan dan bentuk yang kiri. Kemudian ada simetris yang positif, dia terjadi penumpukan di sebelah kiri dan melandai ke sebelah kanan. Ada simetris negatif ya, dia penumpukan di sebelah kanan dan melandai ke sebelah kiri ya. Kemudian dari jenis puncaknya dibagi ada yang normal ya, normal itu tidak terlalu lancip ya dan tidak terlalu landai. Tapi kalau yang heavy tail itu lancip ya, cenderung mengerucut ya. Kemudian yang light tail itu cenderung landai ya. Jadi inilah pengelompokan berbagai jenis distribusi frekuensi. Mudah-mudahan nggak ada lagi selain ini ya. Jadi kita bisa lihat dari jumlah puncaknya, simetris atau enggaknya, dan jenis puncaknya ya. Kemudian sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga, yaitu tentang efek batas bawah dan efek batas atas. Nah, kadangkala ya, efek batas bawah itu disebut dengan floor effect dan efek batas atas ceiling effect. Nah, kadangkala kita tidak punya kemampuan untuk membuka data itu ke nilai yang lebih rendah lagi, sudah berada pada bagian yang stuck ya. Misalnya contohnya ini jumlah, kalau ada studi tentang jumlah anak ada 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi bentuk kurvanya ini pasti dia cenderung dia terjadi penumpukan di kiri, karena tidak mungkin kan studi tentang keluarga yang yang punya anak ya, anak yang 0, anaknya ada yang minus, nggak mungkin. Jadi itu karena efek itulah namanya dia tidak mungkin ada data yang
minus ya. Jadi data di awalnya 0, dan 0 itu cenderung ada juga yang banyak keluarga yang tidak memiliki anak ya. Yang memiliki anak satu lebih banyak lagi. Jadi bentuknya seperti apa namanya kurva yang positif yang melandai ke kanan ya. Ada lagi efek floor effect. Kalau tadi ceiling effect, tadi floor effect, ini ceiling effect. Batas atas. Batas atasnya nggak bisa lagi dibuka lagi datanya karena data akhir udah nilai ada angka 10. Contohnya ada kuis tentang ya, statistik ini. Nilai paling besar kan 10. Ya, kita nggak mungkin ada nilai 11, 12 karena nilai maksimal itu 10. 10 atau 100 ya dalam konteks ini. Nah, karena nilai ini dikerjakan dengan soal-soal yang relatif mudah, maka terjadi penumpukan ya di kelompok nilai-nilai 8, 9, dan 10 gitu. Jadi nggak mungkin ada nilai 11. Jadi cenderung karena soal nilainya juga soalnya tidak terlalu sulit, maka terjadi penumpukan di sebelah kanan. Itu kira-kira untuk pengenalan awal ya. Nanti makin sulit, tapi kalau ini dipahami tidak akan sulit, cenderung mudah gitu ya. Dasar-dasarnya juga dipahami. Oke, tabel frekuensi dan histogram dalam artikel riset ini sebetulnya tidak terlalu banyak disinggung. Biasanya di awal-awal aja untuk sebagai data awal sebelum masuk kepada analisis statistik yang lebih dalam ya. Tapi untuk distribusi yang tidak normal cenderung tabel frekuensi dan histogram ini perlu disampaikan. Tapi seumumnya hanya sebagai data awal saja. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Salam.